kembalinya Sabdo Palon tahun 2025, niscaya sudah akan muncul ciri-ciri siapa yang akan menjadi pemimpin yang adil. Sebab pemimpin yang adil ini tidak mungkin timbul dari pemilu. Ngitung paweling kaki Sabdo Palon pamongno swantara. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Nusantara. Wilayah jati nuhuni ajat-ajat luluh Nusantara tapi uluk salam mulia. Ini kami di Bendungan Gerak Serayu masih ya ada suara sahdu-sahdu ya ombak, terjunan air di bendungan, lalu ada musik-musik ya, karena kami adalah guru sewaya-wayah. Kalau istilah kegaiban, saya tidak boleh menggelar ilmu di kelas, itu nggak boleh, karena adalah guru sewaya-wayah, hanya diwenangkan untuk bercerita. Kalau mau diambil ya monggo, bahkan apalagi mengajak ya, apalagi menyuruh untuk berguru, seperti umpamanya itu kan, ayo kita ngaji, itu kan sebuah ajakan. Mengapa demikian? Karena kalau kita mengajak itu harus sesuai dengan resikonya. Kita itu mengajak ya tentunya berani menggratisi lah, berani menggratisi, berani kan memberi solusi, berani memberi dan sebagainya. Namun ketika kita itu hanya bercerita, mau dipakai ya monggo, mau tidak ya monggo. Nah, kali ini saya akan menceritakan ya bahwa perjanjian Sabdo Palon atau Sabdo Palon Nagih Janji tahun 2025 kelihatannya adalah akan makin napak dan menapak. Nah, karena sesuai dengan 500 tahun apa yang telah dijanjikan oleh Sabdo Palon, bahwa 500 tahun kelak itu akan kembali dengan memberikan sebuah pelajaran yang dahsyat, yang besar. Artinya pelajaran yang dahsyat, yang besar itu kaitannya dengan bencana. Kaitannya dengan bencana dalam artian untuk mengingatkan. Karena ketika manusia diingatkan dengan nasihat, sekarang sudah tidak bisa lagi manusia diingatkan dengan nasihat atau omongan. Ya coba saja kalau boleh saya meng-cross check ya, kasus nyatanya sekarang itu adalah orang pengajian itu hampir setiap minggu atau bahkan hampir setiap hari, rebo-rebuan, kemis-kemisan, kayak Bang Harian itu, kayak Bang Titil lah, kayak Bang Plecit taruhlah. Namun kasus nyatanya apa uli-uliye guli kowe ngaji, tidaklah itu si A, agama A yang saya maksud, tidaklah itu agama B. Kasus nyatanya makin hari itu makin keruh. Yang telantar tetap juga telantar, yang cara kasarnya itu yang tidak mampu atau yang miskin, kata orang-orang sekarang itu juga tetap miskin. Yang sakit juga tetap tidak bisa berobat, karena apa? Rumah sakit sekarang sudah dipajak atau sudah dikomersilkan, segala sesuatu sudah dikomersilkan, sehingga masyarakat bawah ini tentunya tidak akan bisa lagi untuk menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya atas murahnya bumi Pancasila ini, atau bumi Bhinneka Tunggal Ika, atau bumi Bhinneka Tunggal Ika ini, dan atau lagi suburnya, makmurnya tanah Indonesia ini. Sebab kasus nyatanya, jangankan menggratisi rumah sakit, ini sangat berlebihan ya, gratisi kencing saja seorang pejabat atau seorang kaya raya atau seorang ulama ini tidak mampu. Ini kasus nyata. Artinya secara umum, kalau mungkin di pondok-pondoknya, kalau mungkin di rumah-rumahnya ya gratis. Namun secara umum ketika manusia dalam perjalanan, sedangkan yang namanya musafir kan manusia dalam perjalanan, tentunya itu untuk gratis
kencing saja itu sudah nggak bisa. Nah ini apakah kita tidak pantas ya, tidak semestinya kita introspeksi apa hasil kemerdekaan selama ini. Sekali lagi, apa hasilnya dari kemerdekaan selama ini yang didamba-dambakan, taruhlah kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam preambul adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Namun kasus nyatanya sampai saat ini makin hari air minum atau air putih saja itu nggak ada yang gratis. Nah ini kasus nyata. Nah ketika itu tentunya trimo sing ngawaki, ora trimo sing ngomongi. Yang ngomongi Bumi Nusantara ini atau Sang Pamong Nusantara ini atas konsep-konsep dari mancanegara, artinya konsep yang di luar Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangwo atau di luar konsep Pancasila ini kan selalu mohon maaf pinginnya di atas Pancasila. Umpamanya konsep agama, kemarin saja saya mendengar bahwasanya Habib Rizik itu mengatakan semestinya ayat suci berdiri di atas konstitusi atau lebih tinggi derajatnya daripada konstitusi. Ayat suci ya atau kitab suci kedudukannya lebih tinggi daripada konstitusi. Lah ini kan menurut kami adalah yang akan menunggangi atau yang telah menunggangi berkali-kali atas konstitusi Indonesia atau Bumi Bhinneka Tunggal Ika ini akan diubah menjadi negara agama. Dengan kata lain, kalau zaman Pak Harto itu adalah ekstrim kanan. Lah saya akan menyampaikan di sini bahwasanya tahun 2025 ini kemungkinan adalah makin menapaknya dan makin nampaknya Sabdo Palon nagih janji. Artinya kembalinya Sabdo Palon ini tentunya akan memunculkan pemimpin yang sangat bijaksana. Pemimpin yang sangat bijaksana ini lebih dikenalnya adalah pemimpin atau dengan julukan Ratu Adil. Jadi kembalinya Sabdo Palon tahun 2025 niscaya sudah akan muncul ciri-ciri siapa yang akan menjadi pemimpin yang adil. Sebab pemimpin yang adil ini tidak mungkin timbul dari pemilu. Tidak mungkin akan timbul dari, mohon maaf ya, dengan kondisi yang statis. Namun pemimpin yang adil tentunya akan muncul karena peristiwa, karena power daripada marwah Sang Sabdo Palon, karena power daripada marwah Sang Empu. Sang Empu ya orang yang keturunan Sabdo Palon itu nantinya tentunya dengan resonansi ya. Resonansi itu adalah gerakan ruh yang bisa menggetarkan yang lain. Jadi sebuah resonansi itu adalah getaran suatu benda ya. Getaran suatu benda yang tidak kelihatan itu adalah gerakan ruh yang bisa menggetarkan bumi dan langit. Sekali lagi, gerakan resonansi yang termaksud adalah gerakan ruh yang bisa menggetarkan bumi dan langit, dan nanti lalu akan membuka jalan kembalinya Sabdo Palon ya, kembalinya Sabdo Palon dalam wujud manusia yang lain mungkin, bukan Sabdo Palon yang termaksud itu kaki Semar akan muncul kayak wayang, bukan, tapi Sabdo Palon adalah manusia yang keturunan Sabdo Palon. Kalau sila Pak Harto itu ya Romo Sutiat Prawirokusumo keturunan Sabdo Palon, dan lalu ngomong Pak Harto umpamanya. Kalau zaman Pak Karno ya Pak Nayakrama atau Yang Nayakrama kembali dengan membawa Pak Karno umpamanya. Lah kemungkinan ini tahun 2025 adalah kembalinya akan sedikit makin nampak dan nampaknya kembalinya Sabdo Palon ya, entah siapa nanti, dengan membawa calon Ratu Adilnya ya. Ratu Adil dengan kata lain sudah akan nampak, dan nampak pada tahun 2025. Nah, di sini saya mengatakan runtuhnya ajaran mancanegara di tahun 2025 patut kita mengamati. Sebab selama ini siapa yang menyangka bahwa Habib itu akan tumbang ya, akan tumbang dalam arti akan tidak ada harga dirinya sekarang lah, taruhlah inflasi Habib lah. Lalu mungkin nanti tidak menutup kemungkinan inflasi kiai dan gus-gus. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan, mohon maaf kalau saya ngomong pri kemanusiaan dan pri keadilan itu mungkin kurang tepat ya, tidak sesuai dengan nuansa dan harapan masyarakat. Dengan adanya sosok-sosok gus dan kiai semestinya
bisa ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa. Namun kasunyatanya sekarang para habib dan kiai lebih mementingkan kepentingan dirinya dan mungkin organisasinya dan mungkin pondoknya, sehingga masyarakat terabaikan dan nantinya masyarakat makin hari makin jenuh dengan menilai yang tidak pas, dan lalu munculnya nanti sosok baru yang belum pernah dikenal sama sekali namun bisa menjejuki. Lah itulah mungkin nanti adalah ciri daripada napak dan nampaknya Sabdo Palon dan sang pemimpin yang dibawanya atau Ratu Adil. Saya rasa demikian. Terima kasih.